Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swati Hostu, Namo Sanghyang Ani Budaya, Namo Buddhaya, Tuhan memberkati kita semua. Nah, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sally Dalviani. Saya adalah mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Institut Teknologi Bandung, dan saya di sini sebagai moderator pada seminar pengorbanan mengurangi angka COVID hari ini. Nah, di seminar kali ini kita kedatangan dua dokter yang sudah profesional nih di bidangnya, yaitu ada Dokter Gigi Stella Febrina dan juga Dokter Sutan Arifadila Hutagalung. Halo dok, halo Dokter Stella, apa kabarnya? Halo, Halo kedengeran ya? dokter, ya kedengaran dokter. Nah, sebelum memulai sesi berbincang-bincangnya nih, saya akan membacakan terlebih dahulu nih peraturan pada webinar hari ini. Nah, peserta wajib menonaktifkan suaranya saat bergabung dan dianjurkan untuk mengaktifkan video atau on cam saat kegiatan berlangsung. Nah, peserta juga bisa nih memberikan pertanyaan saat sesi Q&A nanti dengan cara raise hand ataupun dengan cara langsung menulis pertanyaannya di kolom komentar Gmail ini. Nah, Nah, jadi kita langsung bicara-bicara dulu deh nih ya tentang COVID. Nah, kita tahu kan kalau COVID-19 itu adalah pandemi universal yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan yang bersifat juga menular. Nah, penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Nah, pandemi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, keadaan ekonomi, dan angka kematian yang meningkat terutama juga di Indonesia. Sudah banyak nih pengorbanan yang dilakukan terutama oleh tenaga medis. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membedah lebih jauh nih, bagaimana sih pengalaman para tenaga medis dalam mengatasi pandemi corona ini. Nah, kita ingin tahu nih, sisi cerita dari para tenaga medis tentang perjuangan mereka melawan penyakit menular ini. Nah, sebelum masuk ke sesi berbincang-bincangnya nih, saya mau nanya dulu nih ke Kak Karis, apakah sponsornya sudah ready, Kak, sekarang kepada panitia? Ya, sudah masuk namanya Mbak Muspita. Oke, baik. Nah, sebelumnya seminar kita hari ini juga didampingi dan disponsori oleh partner kita yaitu Ines dari Mbak Muspita ya. Dipersilakan juga kepada Mbak Muspita. Iya Mbak, maaf ya suaranya Kedengaran. nggak kedengeran ya, pelan sekali. Ya, dipersilakan. Iya, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dan pemateri webinar yang telah memberi kesempatan pada hari ini kesempatan kepada Ines Kosmetik untuk memberi support acara webinar ini. Perkenalkan, nama saya Pipit, perwakil Muspita Sari, perwakilan dari Ines Medan. Ines adalah brand kecantikan lokal yang berdiri sejak tahun 1998 dan sudah eksis selama 23 tahun. Ines Kosmetik meliputi dekoratif, skincare, dan body care. Ines juga sudah mempunyai balai POM, bersertifikat UI dan berlabel halal, bertepatan di Kota Malang, Singosari. Memiliki wajah yang sehat adalah dambaan kita semua. Membantu khususnya perempuan Indonesia agar memiliki kulit sehat dan bebas dari segala permasalahan kulit. Ines juga ada solusinya, yaitu Pure Gentle Makeup Remover. Cleansing water non-bilas, membersihkan dalam satu langkah, dapat melembabkan kulit wajah. Untuk lebih jelasnya, e-commerce kita ada di Lazada, blibli.com, Tokopedia, dan Shopee. Dan juga untuk lebih jelasnya lagi, kita dari Play Store My Ines. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatannya untuk Ines Kosmetik. Salam sehat selalu, sukses buat kita semua. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Kak Muspita ya. Wah, keren banget nih produknya dari Ines Cosmetics. Boleh banget nih langsung cek aja ke Lazada ataupun ke Shopee, ke Blibli ya. Nah, selanjutnya kita gak usah basa-basi lagi nih, karena pasti peserta di sini udah pada nggak sabar nih mau berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yaitu Dokter Stella Febrina. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Nah, iya mau nanya dulu nih dok.
Gimana nih kabar dokter hari ini? Baik kok semuanya. Gimana semuanya? Udah yang berpuasa, udah buka puasa? Iya, kayaknya sudah ya. Nah, aku mau tanya dulu nih dok, pendapat dokter. Gimana sih dok, menurut dokter perkembangan COVID di Indonesia akhir-akhir ini? Sebenarnya sih kita berharapnya semua makin kesini semua pasti keadaan makin membaik kan. Apalagi dibantu sekarang juga udah muncul vaksin. Nah, tapi yang aku agak sedih nih belakangan ini karena mulai banyak masyarakat yang mulai lepas protokol nih gitu. Karena udah mulai males kali ya mungkin gitu. Jadi buat teman-teman diingetin buat tetap ikutin protokol kesehatannya sambil nunggu vaksin ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman semua untuk selalu mengikuti nih protokolnya. Kalau misalnya vaksin sendiri itu gimana nih dok? Kalau dokter sendiri udah vaksin belum dok? Aku udah vaksin dari bulan Februari. Jadi emang di awal-awal sih, pas waktu tenaga kesehatan diminta untuk vaksin, aku langsung vaksin sih. Memang waktu itu aku nggak yang di periode pertama banget, karena aku juga, walaupun itu aku juga nunggu nih, kayak gimana sih sebenarnya teman-temanku yang divaksin, abis itu gejalanya gimana. Tapi setelah melihat mereka divaksin, terus gejalanya juga efek sampingnya minimal, ya sudah aku memberanikan diri untuk divaksin, dan nggak ada gejala sama sekali sih setelah vaksin ya. Oh iya. Betul, berarti vaksin itu penting banget ya dok ya untuk membantu mengurangi angka COVID di Indonesia ini gitu ya dok ya. Yes, benar banget. Oke dok, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya dok ya. Nah, aku mau tahu nih dok, gimana sih dok cara dokter untuk memberikan pengorbanan dalam rangka mengurangi angka COVID ini? Apakah menurut dokter hal itu sangat sulit dilakukan atau bagaimana nih dok? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku sendiri ini bukan dokter umum, tapi dokter gigi. Jadi mungkin jawaban gue akan sangat berbeda sekali sama dokter umum gitu, karena memang di bidang yang berbeda gitu. Terutama kalau dokter gigi itu kan berhubungannya sama air liur dan aerosol. Nah, itu adalah dua hal yang paling kita takutin untuk dari penyebaran COVID ini sendiri nih. Terus selain itu, dari pas aku praktek itu, nggak cuman aku takut aku kena pasienku atau aku menularkan pasienku, tapi yang lebih ditakutin lagi, aku cuma takut ada cross infection di pasienku. Jadi sih waktu itu, pas awal-awal COVID nih, dokter-dokter gigi tuh rata-rata yang di klinik umum ya, yang di klinik-klinik swasta gitu, biasanya mereka tuh off gitu di awal pandemi. Termasuk aku tuh off hampir 3 bulan gitu. Kenapa? Karena pas waktu di awal COVID itu, satu kita masih bingung gitu loh. Ini harus protokol apa yang harus dijalankan gitu untuk mencegah ada penularan COVID di klinik kami. Seperti itu sih. Terus selain itu kita juga harus sebagai dokter ya harus belajar lagi gitu. Belajar lagi gimana sih caranya biar virus COVID ini nggak menyebar di klinik kami kayak gitu. Terus protokol-protokol apa saja yang harus dijalankan itu kan kita research lagi, kita baca literatur lagi, diskusi berulang. Dan apalagi di masa awal itu banyak sekali ya pro dan kontranya tentang bagaimana sih cara kita mencegah si COVID ini. Seperti itu sih. Jadi ya memang pas waktu awal-awal sih lebih sulit sih ya, karena semuanya hal baru, jadi harus ada penyesuaian ulang lagi. Tapi makin kesini udah penyesuaian, dan sebenarnya klinik gigi pun sudah berjalan seperti biasa sih. Oh, berarti sekarang keadaannya kliniknya sudah dibuka lagi ya dok, seperti praktek biasa lagi gitu dok? Yes, sebenarnya sudah seperti biasa, cuman prakteknya sudah tidak seperti dulu lagi, karena of course ada banyak hal yang berubah ya, tentunya dari protokol, terus untuk desinfeksi ruangan, itu kan takes time, jadi banyak sih hal-hal yang berubah sekarang. Oke dok, wah gila menarik banget ya dok ya. Aku penasaran nih dok, pernah nggak sih dok kayak misalnya ada pasien yang misalnya kayak demam atau suhu tubuhnya tinggi terus periksa ke dokter? Jadi gimana tuh dok? Ke dokter gigi ya. Jadi gini, kalau misalnya di klinik, biasanya sih kalau di klinik gigi ya, protokol pertamanya itu pasien dari H- seminggu, pas mereka bikin janjian itu, kita langsung kasih kayak protokolnya. Jadi syarat protokol dari klinik itu seperti apa. Jadi mereka juga merasa safety. Terus selain itu, H-1 itu kita bakal hubungin mereka lagi gitu. Dari adminnya kan hubungin lagi, itu isi survei. Jadi kayak biasanya ada gejala demam, batuk, panas, itu semua udah disurvei dari situ. Terus pokoknya pas pasien datang itu, kita udah kasih tahu ke mereka wajib pakai masker, terus langsung datang, langsung dicek suhu, dan langsung pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Itu udah jelas banget di H-1 tuh udah jelasin semua ke pasien, jadi pasien pas datang juga nggak bingung. Tapi ya jujur aja, ada sih kadang, terutama pas awal-awal ya, ada pasien yang kita juga nggak tahu nih sebenarnya, dia apakah dia OTG,
atau apakah dia positif COVID, kita kan juga nggak tahu kan. Nah, pas awal-awal sih pokoknya tetap kalau misalnya aku pernah pengalaman sekali sih ya. Jadi pasien itu kebetulan pas datang dia tuh kayak kayak ada batuk sedikit gitu. Nah, pas batuk sedikit langsung customer service kan kita 2 lantai ya. Yang di bawah tuh langsung bilang, "Maaf Bu, ini Ibu ada gejala batuk ya." Terus pasien itu langsung ngomong nih, "Enggak kok, saya nggak batuk gitu. Ini saya emang alergi dingin gitu dan kebetulan satu habis hujan gitu." Tapi kalau waktu itu langsung asisten langsung arahin ke saya gitu. "Ini gimana Dok, apakah mau diterima?" Kalau pas itu aku tidak mengambil resiko sama sekali. Jadi aku lebih baik ngomong ke pasiennya waktu itu lewat via telepon. Kalau misalnya ini kita nggak bisa karena kita nggak tahu kalau itu batuk apakah batuk emang karena alergi atau memang karena COVID, karena kita nggak mau ngebahayain pasien kita yang lain juga dan nggak mau ngebahayain staff kita juga. Jadi waktu itu kebetulan pasiennya mengerti dan dia oke untuk pulang kayak gitu. Oh iya, betul betul betul, keren banget ya Dok. Berarti di situasi COVID ini juga dokter masih berusaha nih untuk membantu yang setenaganya dokter, gimana supaya bisa membantu pasien-pasiennya ya Dok. Oke. Nah selanjutnya nih Dok, mau tanya nih Dok, dalam prosesnya itu ada nggak sih Dok kendala-kendala yang dihadapi dalam mengobati pasien ataupun dalam kegiatan pengorbanan dalam rangka mengurangi angka COVID itu? Kalau boleh tahu apa aja sih Dok hal yang udah pernah dokter korbankan dalam rangka mengurangi angka COVID ini? Oke, terutama lebih bagian pas awal-awal COVID sih ya. Itu kan langsung kayak misalnya aku masih tinggal sama orang tuaku waktu itu ya. Jadi takut dong kita ternyata pulang praktek malah ngebawa virus COVID masuk ke rumah kan. Jadi pas waktu itu pokoknya kebetulan nih keluargaku tuh adikku dan aku adalah dokter gigi. Jadi waktu itu kita kalau misalnya pulang itu udah jadi membatasi sama si family kita. Satu udah nggak makan bareng, udah nggak ketemu, udah nggak ngobrol bareng, di rumah pakai masker. Kenapa? Karena kan takut kan, waktu itu kan benar-benar masih banyak pro kontranya, belum ada protokol yang jelas banget. Jadi seperti itu sih, itu awal-awal. Terus kedua, mungkin buat teman-teman udah tahu kalau misalnya dokter gigi dan dokter umum itu, terutama dokter umum yang menangani pasien COVID, itu wajib banget pakai APD level 3 kan. Nah, termasuk saya itu juga pakai APD level 3. Nah, for the info, APD level 3 itu benar-benar panas banget. Kayak gitu. Kalau misalnya dokter gigi sih ngomong ya kayak gini, kalau misalnya dokter umum mungkin pakai APD level 3, ya mungkin dia ketemu pasien hanya ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya dokter gigi, itu kan biasa ada tindakan, kayak gitu. Dan pakai APD level 3 sangat panas, terus harus tindakan, terus mostly kan kita kerja posisinya hadap bawah, itu benar-benar pressure-nya tinggi banget buat kita. Dan buat awal-awal itu aku sampai nggak bisa kayak satu hari itu kan biasa pasiennya bisa 10 atau 15 kan untuk dokter gigi. Sampai waktu itu benar-benar cuma ngebatasin sampai 5. Satu untuk jaga protokol, sama kalau udah lebih dari 5 itu karena terlalu panas kitanya juga konsentrasi gitu. Jadi daripada membahayakan pasien mendingan kita cut. Oh gitu ya Dok. Wah keren banget nih. Berarti kayak dari tenaga medisnya aja udah kayak berjuang sekali nih untuk membantu mengurangi angka COVID di Indonesia. Masa gimana sih kita sebagai masyarakat, kita masih mau keluaran tapi nggak ada pakai protokol. Nah gimana dengan pengorbanan yang udah dilakukan tenaga medis? Kalau misalnya kita tidak melaksanakan protokol, berarti kita tidak menghormati pengorbanan mereka. Betul ya Dok ya? Ya, terutama sama untuk dokter umum yang sudah menangani pasien COVID ya, pasti mereka so sad sih kalau misalnya kayak masyarakat tidak help gitu. Karena kan semuanya pingin cepet-cepet sebenarnya si COVID ini berakhir kan. Iya betul, semuanya butuh bantuan dari semua orang dan campur tangannya deh pokoknya kita kerjasama nih. Gimana caranya supaya COVID bisa menurun ya. Nah ini nih Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok. Gimana sih Dok pengalaman yang udah pernah dokter dapatkan yang mungkin tidak pernah dokter lupakan gitu selama masa COVID ini, selama menjadi dokter gigi selama masa COVID ini. Terus apakah dokter itu pernah merasa dirugikan atau hal sebagainya Dok? Bagaimana tanggapannya Dok? So far sih sebenarnya kalau dokter gigi itu memang dari awal sebelum COVID ya, protokol kita tuh sebenarnya udah bagus kayak gitu. Desinfeksi ruangan tuh udah pasti banget. Dokter pasti pakai masker, sarung tangan itu udah pasti banget, dan sudah pakai jas juga kan. Cuman memang tidak tertutup yang kalau bisa kita APD level 3 tentunya ya. Jadi waktu itu sih kalau sekarang ya mungkin teman-teman yang udah ke dokter mungkin tahu kalau misalnya ini aku yang pengalaman sedih ya waktu itu. Jadi
kita tuh di klinik itu mewajibkan pasien untuk pakai APD gitu. Karena itu memang sudah protokolnya dan sudah tertulis sebaiknya pasien pakai APD. Tapi APD-nya level 2. Jadi dia pakai gaun, dia pakai nurse cap, dia pakai pelindung sepatunya, dan pakai sarung tangan. Nah, otomatis mungkin kalian juga tahu kalau misalnya biaya-biaya untuk seperti masker dan sarung tangan tuh harganya sudah naik sekali gitu. Oke lah, let's say masker udah turun sekarang harganya, tapi sarung tangan itu bener-bener mahal banget. Nah, jadi awal-awal itu kita tuh memang kalau klinik itu membebankan biaya APD dokter sama biaya APD pasien itu ke pasien. Tapi makin kesini kita juga nggak mau beratin pasien dong. Pasien berobat tapi malah harus keluar biaya juga nih buat kayak APD dokternya. Jadi APD dokter itu dibebankan biayanya ke dokter, sedangkan APD pasien dibebankan biayanya ke pasien. Nah, tapi pas awal-awal nih terjadi kendala. Kenapa? Karena jadi pasien itu mungkin bikin konspirasi ya. Oh, ini COVID jadi alat buat bisnis kayak gitu. Jadi sekarang dokternya jualan APD. To be honest, di klinik yang aku kerja itu biaya APD-nya untuk pasien adalah 60.000. Boleh dicek untuk harga-harganya. Kita pakai gaun yang 75 GSM. Jadi bukan pakai gaun yang tipis gitu, enggak. Kita pakai gaun yang sesuai standar 75 GSM. Jadi aman banget, cover sampai kaki bawah. Dan pokoknya dihitung-hitung biayanya itu emang segitu, berkisar sekitar 60.000. Jadi kita tidak mencari untung tuh dari situ. Tapi pernah ada kendala di mana pasien komplain, pasien marah-marah, komplain Google review pula gitu. Dan Google review membandingkan dengan klinik yang nggak pakai APD. Dia bilang di klinik A itu kok nggak pakai APD, di klinik ini pakai APD. Jadi mungkin nyari-nyari gitu. Nah itu sedih sih, so sad banget karena kan kita tuh mempersiapkan itu benar-benar dipersiapkan secara matang dan benar. Kita juga seleksi barang yang dipakai untuk pasien untuk mencegah sebenarnya itu untuk kebaikan dia, tapi malah di-blame ke klinik kayak gitu. Itu sedih sih sebenarnya. Wah, jadi dia kayak nggak mau dicek gitu ya dok ya? Karena hal itu gitu. Iya, nggak mau di-charge untuk nggak mau ada biaya atau di-charge untuk biaya APD-nya dia. Padahal biaya APD dokter udah nggak pernah dibebankan kepada pasien seperti itu. Padahal biaya APD dokter juga lumayan besar loh, kayak gitu. Ada sih yang sedih lagi, mungkin ini buat teman-teman juga, kalau misalnya nih nanti ke dokter gigi atau ke dokter umum, sekarang tuh mostly semua pakai sistem antrian. Jadi kayak sudah kayak reservasi nih. Nah, apalagi dokter gigi, kita tuh sudah reservasi per pasien gitu. Selain reservasi untuk perawatan kamu, sudah diprediksi untuk perawatan kamu nih, berapa lama sih? Contoh kira-kira ngambil gigi ya. Ngambil gigi misalnya 1 jam gitu, sama pembersihan segala macam. Nah, 1 jam itu sebenarnya kita sudah spare lagi untuk desinfeksi ruangan. Karena nanti di ruangannya itu harus disteril ulang, semua pakai bahan kimia. Terus selain itu harus disediain waktu juga untuk steril dengan UVC. Itu udah standarnya kita. Terus sekaligus sama yang harus diganti semua di-replace semua. Nah, bayangin nih, itu kan berarti dalam 1 hari itu, berarti pasiennya terbatas dong. Mungkin yang awalnya bisa sampai 15-20 pasien, kita sekarang cuma bisa masukin 10 pasien aja. Nah, terkadang pasien tuh suka nakal nih, udah reservasi, kita udah spare nih, waktunya udah pas semuanya. Tiba-tiba dia nggak datang. Nah, itu benar-benar ngerugiin banget untuk dokter dan pihak klinik dan pasien lain. Kenapa? Karena satu, dokternya selama pakai APD itu nggak lepas pasang APD. Jadi kita harus stay, nunggu. Mungkin kalau misalnya dia spare waktunya cuman setengah jam masih oke lah ya. Kalau misalnya spare-nya waktunya 1 jam, coba bayangin kita dalam APD 1 jam tidak melakukan apapun. Dan coba kamu bayangin pasien lain yang mungkin memang sebenarnya dia pingin datang, tapi udah jadwal udah full nih, udah nggak bisa gitu. Tapi karena kamu reservasi, dia jadi nggak bisa datang gitu. Terus ternyata kamu nggak datang, kan merugikan pasien lain. Gimana kalau misalnya pasien yang lain itu ternyata benar-benar sangat membutuhkan. Nah itu sih, jadi kayak sedihnya kayak untuk pasien-pasien kok batal reservasi terus, nah biasa tuh nggak bilang-bilang, jadi kita benar-benar menunggu banget gitu. Nah, wah gitu ya dok, berarti iya sih. Berarti memang di sini tuh butuh banget nih kayak kerjasama dari semua pihak gitu ya, dari pasiennya, dari dokternya, dari kliniknya juga udah kayak mempersiapkan banget nih untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasiennya, tapi pasiennya malah kayak gitu, jadinya kayak aduh rugi banget ya. Berarti teman-teman di sini harus ingat nih bahwa pengorbanan dari tenaga medis itu sangat besar loh untuk kalian, untuk
mengobati penyakit dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kalian nggak boleh nih menyia-nyiakannya. Nah, ini nih dok, satu pertanyaan terakhir dari saya. Gimana nih dok, apakah dokter sangat yakin ketika sudah berjuang dalam memberikan pengorbanan dalam rangka mengurangi angka COVID ini? Apa sih dok sebenarnya yang membuat dokter bisa sangat yakin terhadap hal tersebut? Jadi kalau aku pribadi ya, sebagai dokter, aku merasanya ya, perjuanganku itu sebenarnya tidak mengurangi si angka COVID. Kalau menurut aku pribadi ya, tidak mengurangi angka COVID, tapi dari aku itu bisa membantu biar tidak terjadi peningkatan angka COVID. Itu yang poin pertama. Terus, pokoknya namanya kan walaupun dokter, kita yang punya tujuan mulia. Tapi di samping itu kan memang itu sebagai mata pencaharian juga ya. Tapi tujuan mulianya itu harus lebih diutamakan daripada si tujuan mata pencaharian ini. Jadi itu benar-benar pas waktu lagi COVID ini, benar-benar yang namanya diuji ya. Aku benar-benar menyadari bahwa bisnis dan dokter itu nggak bisa dijadikan jadi satu. Ketika seorang dokter, dia mulai menjalankan bisnisnya, dia memikirkan bisnis, nah itu hati nuraninya akan kepres kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini, pas waktu kita COVID itu kemarin, kita beli alat-alat tuh banyak banget, dokter gigi ya. Terutama alat-alatnya baru, harus inden, harus import. Itu lumayan mahal alat-alatnya. Terus mungkin dan alat-alat ini awalnya kita nggak pakai gitu. Jadi sekarang harus pakai karena ada COVID. Itu kan keluarin biaya banyak banget. Tapi kita tetap pakai itu, kita tetap beli itu. Kenapa? Karena demi keamanan pasien. Tapi once dokter yang memikirkan bisnis akan mikir dong, wah rugi nih kalau misalnya kayak begini, pengeluaran akan lebih banyak. Pasti langsung kayak, ya udahlah, nggak usah beli alat-alat ini gitu. Ya udahlah, biarin aja lah kayak gitu. Nah itu nggak bisa. Makanya benar-benar kalau misalnya jadi dokter, benar-benar harus mempertahankan martabatnya sebagai dokter dan hati nuraninya sebagai dokter itu penting banget. Wah, keren banget nih dok, menarik banget nih jawaban dari dokter Stella karena kayak bener-bener nih di sini ditunjukkan banget nih bahwa emang tenaga medis itu sudah memberikan segala halnya nih untuk membantu kita semua masyarakat. Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga harus dong menghormati tenaga medis kita gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu nih salah satu perjalanan dari tenaga medis kita yaitu dari dokter gigi Stella. Nah, selanjutnya kita juga pengen nih dengar pendapat lain dari Dokter Sutan Arifadila Hutagalung. Halo Dokter Sutan, selamat malam. Malam. Oke, suara saya masuk ya dok ya? Iya, masuk. Oke, apa kabarnya nih dok hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya. Nah, gimana nih dok? Saya mau tanya dulu nih dok, pendapat dokter tentang COVID di Indonesia ini udah gimana sih dok perkembangannya? Untuk sekarang? Iya. Kalau sekarang sih dibanding bulan Desember, Januari, angka COVID-nya sih jauh lebih menurun sih. Untuk wilayah Jakarta ya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Untuk wilayah Jakarta sih, alhamdulillah penurunannya sudah cukup signifikan gitu. Nah, kalau misalnya dari pasien-pasiennya sendiri itu gimana dok? Yang pasien yang konsultasi ke dokter itu bagaimana dok? Gimana nih? Kurang paham maksudnya. Pasien-pasiennya itu apakah menaik yang konsultasi ataukah menurun yang terkena COVID-nya yang dengan gejala demam ataupun yang lainnya? Oh iya, kebetulan kan saya bertugas di rumah sakit rujukan COVID ya. Saat ini sih untuk gambaran bulan Desember Januari itu saya ngerawat kurang lebih itu 700 pasien COVID di rumah sakit. Dan di bulan ini tuh bergerak di angka 100. Berarti kan sudah jauh terjadi penurunan untuk pasien-pasien corona ini ya, gitu. Oh, oke. Berarti selama perjalanannya itu pasti ada nih dok pengalaman-pengalaman baru yang dialami dokter dalam mengatasi COVID ini ya dok. Nah, jadi masuk nih dok ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, bagaimana nih dok cara dokter untuk memberikan pengorbanan dalam rangka mengurangi angka COVID? Apakah jelas menurut, kalau apakah menurut dokter hal itu sangat sulit dilakukan atau bagaimana nih dok? Untuk COVID sendiri kan ini kan virus yang baru ya, penyakit yang baru buat di dunia kedokteran juga, di dunia juga. Jadi pengorbanannya sih dengan kita sebagai dokter dan bergerak di pelayanan corona
itu sih, itu udah sebuah pengorbanan yang kalau bagi saya sih benar-benar, dan teman-teman saya juga benar-benar, karena kita memang mengikuti pelayanan corona itu dari awal bulan COVID itu masuk ke Indonesia, yaitu bulan bulan Maret waktu itu booming-boomingnya di Jakarta gitu. Kalau yang pengorbanan itu yang menurut saya paling kena itu adalah jauh dari keluarga, jauh dari anak dan istri. Karena selama waktu awal-awal dulu kita itu nggak boleh ketemu sama orang, di karantina di hotel, dan itu yang paling benar-benar menyedihkan karena saya agamanya Islam. Itu pada saat saya puasa itu saya nggak pernah ketemu anak saya kebetulan waktu itu posisinya masih usianya masih bayi. Saya nggak pernah ketemu istri saya kecuali dengan video call gitu, dan sampai Lebaran pun saya juga sendirian di sana gitu. Itu pengalaman paling ya. Tapi cukup terbayarkan sih dengan melihat pasien-pasien sekarang itu jauh lebih lebih sehat dibanding dulu tuh. Corona itu jauh lebih banyak orang yang tertular gitu. Oke, berarti memang pengalaman tenaga medis ini sudah sangat besar banget ya untuk membantu mengurangi angka COVID di Indonesia, sama dengan Dokter Stella tadi yang juga jauh dari keluarganya. Nah, gimana? Selanjutnya mau tanya nih dok, apa aja sih kendala yang dokter hadapi ketika menjadi dokter pada saat itu dok? Kalau boleh tahu apa aja hal yang udah pernah dokter korbankan gitu dalam rangka mengurangi angka COVID-nya? Yang dikorbankan yaitu waktu, yang jelas ya, waktu, tenaga, pikiran. Ya itu tadi yang paling itu jauh dari keluarga. Kalau saya ya jauh dari keluarga, terus waktunya juga jam kerjanya jauh lebih meningkat karena kita mengutamakan keselamatan pasien di rumah sakit, sedangkan angka COVID waktu itu tuh bergeraknya tuh sangat tajam grafiknya itu sampai tenaga kesehatan tuh ya kalau dibilang lelah ya benar, memang kelelahan waktu itu. Tapi gimana, kita nggak punya pilihan, mundur nggak mungkin, kita harus maju terus gitu. Wah iya, keren banget ya, maju terus pantang mundur nih dari tenaga medisnya. Wah keren banget nih, memang kita sebagai masyarakat juga harus banget nih menyadari bahwa tenaga medis tuh udah berjuang yang sekuat tenaganya untuk kita. Keren banget nih. Nah selanjutnya mau tanya lagi nih dok, apa sih dok pengalaman yang nggak terlupakan gitu dok oleh dokter pada saat menangani pasien COVID? Apakah dalam prosesnya itu dokter pernah merasa dirugikan atau hal sebagainya dok? Dirugikan ya, insya Allah sih mudah-mudahan menjadi ladang pahala ya. Kalau saya sih pengalaman yang paling mengesankan, bukan mengesankan, paling berbekas mungkin di hidup saya, yaitu merawat ternyata merawat teman-teman kita. Itu yang paling menyedihkan, sampai kita melihat sampai di akhir hayatnya gitu. Itu yang nggak bisa kita ungkapkan lah. Iya betul dok, memang berarti COVID ini sudah sangat merajalela di Indonesia ini, dan juga tenaga medis sudah berjuang sekuat tenaga. Nah ini bagian dari kita juga sebagai masyarakat juga harus bisa menghargai para tenaga medis kita, dan juga kita berusaha bersama-sama untuk menjaga protokol kesehatan gitu ya dok ya. Iya betul. Iya. Nah gimana dok, ada pertanyaan nih dok, gimana sih dok, apakah dokter sudah sangat yakin gitu ketika dalam berjuang memberikan pengorbanan? Tapi saya rasa dari jawaban-jawaban dokter sebelumnya, wah pasti dokter sudah sangat yakin ya dok terhadap dalam membantu teman-teman kita yang sedang COVID gitu dok. Iya, kalau saya sih harus yakin ya, karena ini kan juga kita bergerak mencari sesuatu itu, mencari apa gitu. Kita juga ini sebagai ladang pahala, dan kita juga sebagai dokter tuh hanya perantara gitu. Tanpa bantuan masyarakat juga kita bukan apa-apa gitu. Jadi masyarakat juga banyak membantu banget gitu. Nah iya betul banget. Nah jadi saya mau tahu nih dok, sebenarnya apa sih dok yang membuat dokter bisa sangat yakin gitu, selalu maju gitu, nggak pernah pantang mundur gitu dok? Ya itu, waktu kita ngerawat pasien gitu, apalagi itu teman sejawat, atau itu orang tua kita, atau itu sanak saudara, itu alangkah senang gitu. Dari awal masuk misalnya
positif COVID sampai bergejala, sampai dia gejalanya berat, terus sampai dia pulang ketemu lagi sama keluarganya di rumah, cucunya, ibunya, orang tuanya, itu yang tidak bisa dibayarkan dengan sesuatu hal apapun gitu. Itu sih. Iya, itu jadi kebanggaan tenaga medis sendiri ya, Dok. Sudah bisa membantu teman-teman masyarakat untuk bisa kembali ke keluarganya. Wah, keren banget nih jawaban dari Dokter Arif. Dari Dokter Sultan juga membuat aku sendiri kok kayak terpana gitu bahwa ternyata kita yang selama ini kayak keluar tapi asal-asalan nggak mau ikut protokol, tapi ternyata di balik itu ada perjuangan yang sangat besar oleh tenaga medis dalam membantu untuk menekan laju pertumbuhan COVID di Indonesia ini. Wah, keren banget ya. Kita udah mendengar nih dari sisi Dr. Gigi Stella dan juga Dr. Sultan. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi Q&A. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari Kak Mirdat Habibi. Nah, Kakak mau bertanya bagaimana menurut narasumber tentang kita yang udah berkorban untuk tidak mudik atau mengikuti anjuran pemerintah. Tapi di sisi lain ada yang dilonggarkan seperti tempat wisata yang masih dibuka. Nah, mungkin kita bisa dengar dulu pendapatnya dari Dr. Sultan. Gimana? Bisa diulang? Oh iya. Nah, jadi bagaimana nih menurut narasumber tentang kita yang udah berkorban untuk tidak mudik? Maksudnya kita mengikuti nih anjuran pemerintah. Tapi di sisi lain ternyata masih ada tempat-tempat wisata yang masih dibuka gitu. Aduh, saya berpendapat ya. Iya, boleh, Dok. Kalau itu kan bagusnya sih yang menjawab ahlinya ya. Kalau saya kan di bidang kesehatan ya. Gitu. Oh iya. Saya no comment deh. Oke, kalau menurut Dokter Stella sendiri gimana nih, Dok? Ini kontroversi sih sebenarnya, bener sih kayak Dokter Arif ngomong. Cuman to be honest, aku kan juga ada klinik kan. Jadi klinik itu memang sedih sih, kayak gak usah masyarakat ya, kayak asisten-asistenku jadi nggak bisa mudik, itu sedih banget sih sebenarnya. Aku sih cuman yang penting, ini harapan dari aku aja sih. Mungkin good point-nya tempat wisata dibuka, jadi walaupun masyarakat di Jakarta masih bisa ada tempat rekreasi lah gitu kan untuk tempat liburan, positifnya di situ. Tapi memang ditakutkan nanti dari sana bisa jadi penularan COVID di tempat rekreasi itu kan. Kita cuma berharap misalkan memang ada teman-teman di sini atau ada keluarganya yang ingin rekreasi ke tempat wisata tersebut, tetap kalau bisa tetap jaga protokol aja, yang penting itu sih. Kita juga tahu sih pasti kayak masyarakat juga pasti bosan gitu, nggak kemana-mana juga, ngerti banget sih. Tapi emang ini kontroversial banget sih pasti. Nah iya, jadi yang paling terpenting itu kita harus sadar diri sendiri gitu pokoknya. Kita harus sadar diri bahwa ini nih kita ada sangkut pautnya dengan perkembangan COVID di Indonesia. Kita juga harus menghargai ini apa yang udah dilakukan oleh para tenaga medis untuk membantu kita. Nah, selanjutnya maka kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri. Nah, oke. Wah, ini banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk. Dari Kak Iron Gloria. Halo, selamat malam. Saya ingin bertanya, apakah vaksin yang diberikan itu sudah menjadi pencegahan paling akurat dalam mengatasi virus COVID? Apakah bisa apabila seseorang yang sudah divaksin masih tetap terjangkit virus ini? Selain itu kan tadi kata dokter ada efek samping ya setelah divaksin. Boleh tahu apa aja efek samping setelah divaksin tersebut? Nah, mungkin dari dokter Stella dulu. Oke. To be honest sih, untuk yang kayak gejala efek samping dari vaksin itu bisa dibaca banget sih, sekarang di mana-mana udah ada ya. Dan so far sih ya, kalau misalnya dari yang benar-benar aku lihat lah dari keluargaku dan teman-teman sejawatku, kalau mostly sih rata-rata tidak ada efek sampingnya ya setelah vaksin. Cuman memang ada juga dilaporkan teman-teman yang mungkin ada efek seperti pusing, demam, tapi itu gejala-gejala ringan semua sih. Kalau dari teman-temanku gitu. Kita kan nggak tahu sih kalau misalnya emang benar-benar ada teman-teman juga yang gejalanya berat. Cuman let's say ya sekarang ini gimana cara memerangi COVID itu kan hanya dua sebenarnya ya. Jaga protokol kesehatan sama vaksin kayak gitu. Dan let's say kita tuh semua lagi berperang ramai-ramai gitu. Dan alat perang kita ini tuh cuman dua, cuman si vaksin dan jaga protokol kesehatan.
Jadi tidak ada option lain gitu. Jadi mau nggak mau kita berperang dengan si dua alat ini kayak gitu. Cuman kalau misalnya untuk teman-teman mungkin takut kayak misalnya abis vaksin ada efek sampingnya. Tenang aja sih kalau misalnya habis divaksin, nanti kalian tuh bakal diobservasi 30 menit setelah vaksin di lokasi vaksinnya. Jadi kalau misalnya ada gejala, itu akan langsung ditangani kok. Dan kalau misalnya pas pulang baru muncul gejala, jadi di kertas vaksinnya itu sudah ada kayak nomor dokter yang bisa dihubungi. Jadi kalian tuh nggak usah takut. Jadi misalnya ada apa-apa bisa langsung hubungi dokter tersebut kok. Oke, iya. Berarti vaksin itu memang keharusan ya, Dok. Bagaimana nih, Dok, kalau pendapat dari Dokter Sutan sebagai tenaga medis? Ya, setuju sih dengan pendapat Dokter Stella. Ya, yang untuk sekarang itu yang ada tuh ya memang jaga protokol kesehatan, pakai masker gitu. Terus sekarang yang baru ditemukan ya vaksin gitu. Kalau memang apa itunya vaksin, kalau habis divaksin ada apa efek samping, ya itu makanya pas vaksin itu benar kata Dokter Stella itu, setelah divaksin di rumah sakit pasiennya nggak langsung disuruh pulang, diobservasi dulu 30 menit. Kalau memang ada tanda-tanda kayak pusing atau mata buram atau sesak napas atau gatal, itu sudah ada dokter sekitar yang menangani gitu. Oke, berarti semuanya udah aman banget ya nih, Dok. Berarti masyarakat juga pokoknya udah aman deh, pokoknya vaksin aja, ikutin aja dari panduan dari pemerintah, kita bersama-sama untuk sangkut paut, kita bersatu untuk melawan corona ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita ada lagi nih pertanyaan dari Kak Rahini. Apa tindakan kita sebagai tenaga medis yang ditugaskan di desa terpencil jika ada pasien yang diduga suspek COVID akan tetapi tidak mau diperiksa swab, bahkan berkeliaran kemana-mana. Nah, gimana nih? Saya akan minta pendapat dari Dokter Sutan terlebih dahulu nih, Dok. Gimana, Dok? Ya, kalau di daerah terpencil agak susah juga ya kalau ada pasien-pasien kayak gitu. Ya intinya sih kita sebagai tenaga medis ya kita edukasi dulu lah, edukasi sebisa mungkin, dijelaskan apa baik buruknya. Saya rasa sih insya Allah sih mungkin keluarga pasien atau pasien itu sendiri sih mengerti gitu sih. Iya, betul. Nah, kalau misalnya pendapat dari Dokter Stella sendiri gimana nih, Dok? Oke, jadi sih sebenarnya memang yang terpentingnya memang kan pemerintah juga bantu nyari mulai ya kayak maksudnya dari dulu kayak kalau misalnya ada gejala sebaiknya periksa kayak gitu. Walaupun memang di awal-awal tuh banyak pasien sih yang misalnya ada gejala batuk atau habis kumpul-kumpul tapi kok rasanya nggak enak ya. Tapi banyak yang kayak menolak untuk swab gitu, menolak untuk tahu, karena menolak untuk diisolasi gitu. Sebenarnya sih tetap balik lagi, kalau misalnya pasiennya nggak mau, kita bisa bantu untuk memberitahu ke dia sih ya, untuk jelasnya kenapa harus swab, dan kenapa itu bisa membahayakan orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Dan kalau misalnya memang nggak bisa dari dia pribadi, mungkin kita bisa bantu lewat keluarganya atau teman terdekatnya untuk memberikan info ke dia, siapa tahu jadinya lebih terbuka dan mau melakukan swab, seperti itu sih. Oke, berarti jawaban dari Dokter Stella dan juga Dokter Sutan nih sama nih. Berarti memang benar nih, memang harus diberikan edukasi dulu nih kepada pasien bahwa memang kita harus segera mengatasi penyakit COVID karena takutnya bisa terinfeksi kemana-mana ya. Nah, iya, oke. Keren banget nih jawaban dari kedua narasumber kita. Nah, selanjutnya nih, wah banyak banget nih teman-teman yang udah memberikan pertanyaannya dari Kak Bagus Wicaksono. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, apa saja sih gejala yang jarang namun mungkin dialami oleh orang yang mengidap COVID gitu. Nah, mungkin boleh dari Dokter Stella. Coba aku baca lagi ya pertanyaannya lebih jelas. Iya, gejala yang jarang namun mungkin dialami oleh orang yang mengidap COVID gitu, Dok. Oke. To be honest, mungkin Dokter Arif bisa jelasin lebih jelas sih, karena kan aku emang dokter gigi. Cuman so far yang pernah, yang paling jarang sih ya, itu tapi yang pernah dikeluhkan yang aku pernah tahu tuh muncul ruam-ruam di bagian badan sih kayak gitu. Cuman mungkin kalau ini lebih jelasnya ke Dokter Arif sih. Gitu. Oke, gimana nih Dok? Dokter Arif boleh nih Dok? Maaf Dok, sebelumnya masih ke-mute. Ya memang jarang banget. Emang pernah tuh ada kejadian
beberapa pasien juga timbul ruam-ruam pas kita cek swab, ternyata memang positif gitu di waktu di swab. Cuma gejala lain yang jarang banget, kadang terjadi bias karena tertutup sama penyakit komorbidnya yang dibawa gitu. Itu yang sebenarnya jadi bias. Cuma memang kalau gejala khasnya memang sudah banyak ya di buku-buku bisa dibaca. Kalau yang jarang-jarang itu malah sebenarnya itu seperti kayak happy hipoksia. Nah, banyak pasien itu dia merasa sehat padahal dirinya itu tidak sehat. Dengan tandanya apa? Pada saat datang ke rumah sakit, kita tanya, Pak, Bu, sesak enggak, padahal napasnya gitu. Dan pas dicek dengan kadar oksigen di dalam darah itu memang sangat turun, tapi banyak pasien merasa dirinya tidak sesak. Nah, itu jauh lebih berbahaya. Itu kita namakan happy hipoksia. Oh, berarti kalau yang seperti itu sudah berbahaya ya, Dok. Apakah banyak ya, Dok, yang seperti itu datang ke rumah sakit gitu, Dok? Iya, banyak. Kalau ke rumah sakit kan memang sudah bergejala sedang berat ya. Itu banyak banget gitu, dan di swab ya banyak yang positif gitu. Oke, berarti teman-teman kita semua juga harus berhati-hati ya, karena sekarang COVID gejalanya udah kayak bukan yang kita seperti tahu lagi, kayak cuma demam dan nampak gitu. Ternyata itu bisa terselubung gitu ya, Dok. Oke, wah aku juga baru tahu nih tentang fakta ini. Ini sangat menarik banget. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Iren Gloria. Dok, saya ingin bertanya lagi. Mungkin ini lebih ke Dokter Stella. Adakah gejala COVID yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan juga mulut, Dok? Kepada Dokter Stella. Oke, so far sih memang aku belum sampai sekarang ya. Puji Tuhan sih kalau misalnya pasien tuh rata-rata udah mulai tahu nih kalau misalnya ada gejala jangan ke dokter gigi gitu sebenarnya kan. Nah, jadi aku juga tidak pernah menangani secara langsung pasien yang positif COVID terus datang ke dokter gigi. Seperti itu sih yang sepanjang aku tahu dan kejujuran pasiennya. Cuman untuk sharing aja, mungkin kalau misalnya gejalanya di rongga mulut ya, biasanya tuh lebih gini, kalau misalnya nggak cuma sakit COVID doang, sakit yang lain. Once kita punya lagi sakit, tubuh kan akan perang kan ke dalam ke penyakit itu. Ataupun kita bisa kena COVID, tubuh kita akan memerangi si COVID itu untuk sembuh. Nah, pada keadaan itu kita punya imun tuh anggapannya lagi rendah tuh, lagi down. Nah, biasanya kalau misalnya yang di dokteran gigi ya, kalau misalnya imun lagi down, nggak cuma COVID doang, tapi lagi sakit yang lain juga, biasanya muncul keluhan di rongga mulut kayak gitu. Nah, keluhannya tuh seperti apa sih? Biasanya nih, merasanya gusinya tuh jadi kayak lebih berdarah, lebih sensitif, seperti itu, pas sikat gigi. Terus biasanya ada beberapa gigi yang memang biasanya sudah terinfeksi sebelumnya. Contoh gigi kamu sudah bolong, sudah kena syaraf, sudah ada infeksi, tapi tidak ditindaklanjuti nih. Tiba-tiba kamu kena COVID atau penyakit yang lain, imun kamu drop. Nah, biasanya di bagian situ akan timbul gejala gitu, karena saat itu tubuh kamu tidak bisa memerangi infeksi yang ada di mulut itu, maka baru mulai muncul gejala pas lagi sakit, seperti itu sih. Cuma itu aja sih, tapi yang biasanya jadinya berhubungan ya, tapi tidak berhubungan secara langsung gitu. Oh iya, berarti memang jarang ya ada kasus yang seperti itu. Kalau misalnya Dokter Arif sendiri, apakah pernah, Dok, kayak ketemu kasus yang kayak gini nih, Dok? Ternyata dia cuma sakit gigi atau sakit mulut gitu, terus tiba-tiba ternyata dia COVID gitu, Dok. Oke sih, kalau saya sih nggak pernah ya pengalaman gitu, karena biasanya sih yang datang ke rumah sakit itu gejalanya sedang sampai berat sih. Oh, berarti yang sudah kayak sesak napasnya sudah berat gitu ya, Dok? Oke, nah selanjutnya kita ada pertanyaan menarik lainnya nih dari Kak Mirdad Habibi. Nah, Dok, apa sih vaksin yang sekarang ada di Indonesia yang aman bagi orang yang punya penyakit tertentu? Contohnya misalnya penyakit jantung. Nah, gimana nih pendapat dari Dokter Sultan dulu, boleh? Iya, insya Allah sih vaksin-vaksin yang sudah diumumkan sama pemerintah sih itu aman ya. Karena kan yang tadi divaksin juga kan di dalam vaksin itu ada timnya, ada tim dokter, ada tim pengawas, dan waktu divaksin juga kan pasien-pasien itu tidak langsung pulang gitu, diobservasi dulu 30 menit
apa nggak dalam 30 menit ini ada nggak yang terjadi sesuatu sama pasien itu setelah divaksin. Kalaupun tidak ada, pasien itu pulang dan selama divaksin kan itu vaksin 2 kali ya. Nah, selama periode itu si pasien juga boleh kapan aja datang ke rumah sakit, bagusnya rumah sakit yang apa pasien itu divaksin ya. Datang, kalau memang ada keluhan datang saja gitu. Dan pasti ditindaklanjut cepat gitu. Dan setahu saya sih itu jarang sekali, jarang banget. Oke, berarti semuanya sudah aman, tinggal mengikuti protokol saja begitu ya? Iya. Oke, nah selanjutnya ini ada nih pertanyaan dari Kak Insan untuk Dokter Stella. Nah, apakah di dalam rongga mulut ada ciri-ciri kalau pasien tersebut terpapar COVID? Nah, ini tadi sudah dijawab ya sebelumnya. Nah, mungkin ke pertanyaan yang selanjutnya nih, apakah sebagai dokter gigi itu mungkin lebih rentan terpapar karena langsung kontak dengan pasien gitu, Dok? Yes, jawabannya rentan banget kayak gitu. Nah, itu yang membuat kayak kita benar-benar sekarang juga pakai APD level 3. Tapi so far nih, aku dari pengalaman klinik aku kerja ya, kan kebetulan aku sebagai dokter kerja di 3 tempat. Nah, kebetulan 3-tiganya ini dari awal COVID sampai sekarang, semua staff dan dokternya itu nggak pernah terpapar COVID gitu. Jadi, yang penting nih, prosedurnya dilakukan dengan benar gitu. Dan tetap jaga protokol kesehatan di luar pas praktek sih, seperti itu. Cuman memang rentan banget di dokter gigi. Cuma sekarang udah ada beberapa alat baru yang kita udah sediain buat mencegah juga kita terkena dari COVID dari pasien sih. Contohnya ada sekarang kayak mesin menghisap. Jadi untuk menghisap ludah itu lebih kencang, satu. Terus ada penghisap eksternal juga ditaruhnya di bagian luar mulut pasien. Jadi kalau misalnya kalau dokter gigi kan kita biasa ada di bur atau di scaling, itu keluar aerosol atau enggak air di udara. Nah, itu akan terhisap langsung. Nah, sama lagi mungkin ini juga pengorbanan ya. Jadi pas waktu awal COVID, kita tuh sempat bobok juga, sempat renovasi biar kita punya ruangan itu kan expectation-nya untuk negative pressure kan, untuk mencegah si virus COVID ini. Tapi mungkin itu sulit dilakukan karena harus merombak total semuanya. Jadi mostly klinik-klinik itu akan renov sedikit itu untuk nambahin exhaust, jadi biar ada pergantian udara di luar sama di dalam. Sebelumnya sih biasanya sudah ada exhaust-nya itu, cuman exhaust-nya sekarang dia maunya di bagian dekat lantai gitu. Jadi arahnya AC dan tal unit, terus exhaust di bawah. Jadi biar aliran udaranya itu keluar lewat sana. Biasanya kalau exhaust kan di atas kan, sana di bawah. Oke, wah gila. Berarti bener-bener nih dari tenaga medis saja udah kayak sambil rombak kliniknya dan bahkan melakukan hal-hal lainnya yang kayak bener-bener dikorbankan gitu untuk membantu kita nih sebagai masyarakat. Nah, jadinya aku tertarik nih untuk memberikan pertanyaan ke kedua dokter di sini nih, gimana sih cara kayak kita memberikan edukasi terhadap masyarakat kita yang masih percaya kayak COVID itu, ini nggak bener lah penyakit ini. Nah, mungkin bisa nih dari dokter Sultan dulu. Ya, edukasi gini, kalau itu gimana ya? Ya memang kan kenyataannya memang ada ya, terlepas itu konspirasi atau apa gitu. Yang jelas COVID itu bukti nyata gitu. Dan bagusnya kita nggak bisa bergerak satu bagian aja. Kita kalau mau tuntas menang melawan COVID, kita ini harus dari segala lini maju gitu. Ya tenaga medis juga, masyarakat juga, pemerintah juga gitu. Dan itu bergeraknya bareng-bareng gitu. Itu sih menurut saya. Oke, gimana nih kalau misalnya menurut dari dokter Stella? Oke, pokoknya sih kalau misalnya buat orang yang nggak percaya, COVID itu real, the real one gitu. Jangan sampai nanti menyesal karena sudah kena dulu baru sadar bahwa si COVID ini tuh ada. Mungkin banyak banget kan yang orang juga masih sampai sekarang tuh kayak, ini mah nggak ada gitu kan sebenarnya. Tapi coba dilihat kelilingnya gitu. Emang mulai banyak sekali kayak mungkin keluarga, teman yang mungkin sudah kena COVID, seperti itu sih. Oke, berarti memang
kita sebagai masyarakat juga harus sadar sendiri ya, gimana sih kita udah lihat nih keadaan di Indonesia udah lumayan parah, dan bahkan tenaga medis sudah rela nih untuk nggak bertemu dengan keluarganya, dan bahkan melakukan hal-hal lainnya yang benar-benar wah keren banget deh perjuangan dari tenaga medis kita, termasuk kedua narasumber kita pada malam ini. Kita boleh nih apresiasi dulu kepada kedua narasumber kita ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Kak Nikadek Nilamsari. Nah, jadi penasaran nih, gimana sih kalau misalnya selain vaksin, apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari COVID? Nah, mungkin dari Dokter Stella dulu. Oke, itu sih sebenarnya sekarang udah muncul di mana-mana sih ya cara-cara dan tips and trick, bahkan obat-obat yang dikonsumsi untuk menghindari COVID. Cuman yang pasti intinya adalah untuk menghindari COVID, ya selain protokol kesehatan, cara membangun biar imunitas tubuh kita baik gimana sih? Yang satu caranya bisa konsumsi vitamin, itu satu. Dan itu mungkin udah dilakuin sama teman-teman sekalian. Dan yang kedua, itu juga harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara rajin berolahraga. Jadi itu ngebantu banget, dan biasanya nih memang memang bukan pasien aja sih ya, kita sendiri males kan berjemur di bawah matahari kan. Nah, tapi sejujurnya itu ngebantu banget untuk meningkatin daya tahan tubuh kita. Jadi selain untuk menghindari COVID, itu juga bagus buat kesehatan tulang kita juga. Oke, kalau misalnya menurut dari Dokter Sultan gimana nih dok? Apakah ada tips-tipsnya nih dok? Sama sih sama kayak Dokter Stella, cuma tambah aja dengan makan makanan yang bergizi ya. Itu istirahat cukup, dan itu tetap protokol kesehatan ya. Pakai masker, karena biar gimana pun juga kalau kita nggak pakai masker ya tetap aja itu rentan. Percuma gitu ya kalau misalnya kita sudah relain nih bangun jam pagi-pagi jam 7 gitu kan untuk berjemur nih nungguin matahari datang, tapi ternyata kita pas keluar juga nggak ada pakai masker, percuma aja gitu ya dok ya. Oke. Oke, jadi teman-teman himbauan banget nih untuk selalu menjaga protokol kesehatan, walaupun memang mungkin sekarang COVID memang mungkin tampaknya udah nggak ada lagi, udah kayak penyakit biasa ya, tapi tetap aja kita harus gimana pun juga kita harus bisa menekan nih sampai COVID benar-benar hilang dari dunia. Oke, nah selanjutnya aku ada penasaran nih kepada kedua narasumber. Sebenarnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk sekarang itu apakah udah mencukupi gitu dalam perjuangan dokter dalam mengurangi angka COVID? Nah, mungkin dari Dokter Sultan dulu. Kalau anggaran sih saya jujur nggak tahu ya kalau itu pemerintah ya. Cuma bagi saya sih cukup sih, kalau untuk di Jakarta cukup. Oke, berarti dari fasilitas-fasilitas yang disediakan di rumah sakit juga sudah memadai gitu ya dok ya? Iya, sudah cukup memadai kalau bagi saya sih. Udah dari awal kan kita juga disediakan hotel untuk kita isolasi di sana gitu dari Pak Anies ya gitu. Oke, kalau misalnya dari Dokter Stella sendiri gimana nih dok? Jujur kalau misalnya aku emang tidak tahu soal itu, soal anggaran, karena emang tidak tersentuh langsung dengan anggaran pemerintah ya gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih masih ada nih pertanyaan dari teman-teman kita, dari Kak Dela Arumsari. Nah, malam saya ingin bertanya kepada Dokter Sultan, apakah benar vaksin Sinovac itu akan ada pada bulan Mei besok? Dan sudahkah di Indonesia itu ada virus baru yang dinamai B117? Nah, iya. Kalau virus baru sih memang sudah ada ya. Memang sudah ada, cuma memang belum banyak. Ya gejalanya itu lebih parah dibanding COVID yang zaman dulu gitu. Gitu. Untuk ketersediaan vaksin itu saya kurang paham ya kalau vaksin ya, karena itu beda tim sendiri gitu. Kalau saya sih memang pelayanan pasien-pasien yang dirawat inap di rumah sakit dengan gejala sedang dan berat gitu. Kalau vaksin kan itu kan preventif ya, pencegah. Oke, berarti B117 ini apakah benar itu merupakan seperti varian baru dari COVID gitu ya dok ya? Betul, iya betul banget. Sedang diteliti juga kan. Apakah itu menjadi tambahan gitu dok dari perjuangan dokter dalam mengurangi angka COVID? Berarti kan artinya harus berjuang lagi nih untuk virus ke depan yang bisa saja kayak melanda seperti COVID sekarang gitu dok. Iya, kita memang kan udah siap sedia ya untuk apapun yang terjadi gitu. COVID jenis apapun ya kita pasti lawan lah gitu.
Wah iya, maju terus pantang mundur ya. Sama banget nih. Gimana nih kalau Dokter Stella, kalau pendapatnya tentang varian COVID yang baru ini, yang B117 ini, Dok? Oke, berharap nih. Ini sih lebih harapan sih ya. Harapannya sih pinginnya itu beneran nggak ada nggak sih? Karena yang virus satu aja belum selesai, terus tambah lagi yang baru gitu. Ya kalau misalnya pun memang ada, pasti akan diperangi lah oleh tenaga medis di sini dan bersama teman-teman sekalian gitu. Nah, oke. Berarti dari masyarakat juga nggak boleh nih kayak lengah gitu ya, kayak melihat, wah ini sekarang COVID udah selesai nih, udah boleh keluar-keluar tanpa protokol kesehatan. Wah, tapi ternyata ada virus baru yang bahkan lebih ganas dari COVID yang mungkin aja kita nggak tahu gimana. Tapi kita semua berharap yang terbaik dan COVID juga bisa segera go away ya dari kehidupan kita gitu ya. Oke. Amin. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi nih. Melihat dari kebijakan pemerintah sekarang kan ya, misalnya kebijakan PPKM ini, apakah ini sudah terbantu dari pihak dokter dalam mengurangi angka COVID itu sendiri? Mungkin dari Dokter Stella, bagaimana? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Aku putus barusan. Oke, melihat dari kebijakan pemerintah sekarang ini, misalnya kebijakan PPKM, apakah ini sudah terbantu dari pihak dokter dalam mengurangi angka COVID dengan adanya kebijakan ini gitu? Sorry, Dokter Arif dulu kali jawabnya. Aku baca langsung dari sini aja. Oh enggak, ini. Oke, bagaimana kalau Dokter Sultan? PPKM apa ya panjangannya? Nah, kalau PPKM itu sendiri merupakan kepanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi apakah dengan kebijakan ini itu kebijakan dari adanya social distancing gitu, apakah sudah membantu gitu dalam perjuangan para pihak dokter untuk mengurangi angka COVID-nya? Oh, ya itu jelas kan. Makanya kan kita nggak, yang saya jawab tadi, nggak bisa kita bergerak tuh satu bidang, satu lini aja. Kita harus bergerak tuh semua gitu, saling mendukung dari tenaga kesehatan, dari masyarakatnya, dari pemerintahnya. Social distancing itu sangat perlu ya menurut saya ya. Dengan ada social distancing, memakai masker, terus adanya banyak dibuka acara untuk seperti ini, edukasi terhadap masyarakat luas, itu sangat membantu. Dan satu lagi yang paling penting sebenarnya, saya mengajak masyarakat yang sudah pernah terkena COVID itu, yang pernah dulu dirawat di rumah sakit dan dinyatakan sembuh, alangkah bagusnya untuk membantu sesamanya, yaitu dengan cara apa? Mendonorkan darahnya, yaitu mendonorkan darahnya nanti itu sebagai bisa untuk salah satu terapi bagi kita di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien yang bergejala sedang dan berat gitu. Oh, berarti itu sih. Dengan adanya donor darah itu bisa membantu ya dok untuk Iya, penanganan. tapi syaratnya dia dinyatakan sembuh dulu dari COVID ya, sudah pernah terkena COVID, dinyatakan sembuh dari COVID itu dan dia bersedia untuk mendonorkan darahnya. Itu salah satu cara untuk saling membantu sesama manusia sih, itu menurut saya. Oke, keren banget nih. Nah, kalau misalnya menurut Dokter Stella sendiri gimana nih dok, dengan adanya kebijakan social distancing itu, apakah memang benar efektif gitu untuk membantu mengurangi COVID di Indonesia? Oke, dengan ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sebenarnya it's a good point, karena kan jadi ada oknum selalu yang mengingatkan bahwa kita harus social distancing segala macam. Jadi semuanya tertata sih ya. Jadi kalau misalnya emang ada yang melanggar itu, diingatkan terus-menerus kan. Cuman di luar dari yang misalnya di mall nih memang social distancing, tapi di rumah social distancing nggak, itu yang penting masyarakatnya. Jadi tetap harus dari masyarakatnya sendiri sih yang selalu ingat gitu untuk jaga protokol. Iya betul. Memang sih dok, saya sendiri juga kan kayak di keluarga gitu kan, kadang ada keluarga lain yang dari luar kota misalnya datang, kita juga nggak ada nih social distancing-nya. Berarti kan kita memang harus sadar sendiri gitu ya, harus selalu jaga-jaga gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya dari kolom chat nih ada pertanyaan dari Kak Asri. Nah, ini biasanya
kebanyakan ini menanyakan tentang gimana sih kriteria orang yang boleh dan tidak boleh divaksin. Nah, mungkin boleh nih dari Dokter Stella dulu menjawab bagaimana. Oke, mungkin di sini juga mungkin ada teman-teman yang masih ragu untuk vaksin ya. Cuman ini sih yang aku bantu untuk coba siapa tahu bisa membuka pikiran. Walaupun memang vaksin ini masih dalam tahap di penelitian lebih lanjut, baik dari efektivitasnya dan efek jangka panjangnya, tapi coba perlu diingat bahwa walaupun mungkin efektivitasnya mungkin let's say itu hanya 50%, tetapi itu better kamu divaksin, kamu punya imunitas 50% gitu untuk melawan COVID itu daripada angka 0. Jadi udah jelas banget ya, better lebih baik divaksin seperti itu. Terus kalau misalnya untuk pasien-pasien yang mungkin ragu nih, karena kan kayak saya kayaknya lagi nggak enak badan kah, atau saya kayaknya punya penyakit diabetes, hipertensi, segala macam. Nanti kalau terutama untuk yang lansia ya, karena ayah saya juga udah divaksin, jadi kalau misalnya nanti kita mau divaksin, pas datang itu akan ada pemeriksaan dulu singkat, jadi nggak langsung divaksin gitu, enggak. Tapi diperiksa dulu, kalau memang layak untuk divaksin, baru lanjut divaksin. Terutama yang untuk usia di atas 60 tahun ke atas, itu lebih ketat lagi untuk pemeriksaan awalnya. Berarti sesuai nih dengan kata Dokter Sultan tadi ya, bahwa memang semuanya itu udah ada protokolnya, udah ada peraturannya tersendiri, tergantung kitanya nih sebagai masyarakat mau mematuhinya atau enggak gitu ya. Ya, benar banget. Terus aku tambahin dikit ya, ini sih dulu aku sempat, jadi ada pertanyaan tuh yang untuk Objin kan. Ini sih aku sama-sama sharing, karena aku kan juga habis merit, aku juga pengen program hamil gitu. Terus aku tanya ke Objinku nih, dok, menurut dokter gimana? Apakah vaksin atau hamil dulu baru vaksin gitu? Kalau menurut Objinku ya, yang dari kenalanku ini, dia ngomong, lebih baik kamu vaksin dulu, baru nanti kamu program hamil. Kenapa seperti itu? Karena menurut dia, kamu mau jadi calon ibu, kamu harus bijak gitu. Lebih baik kamu sudah punya antinya dulu, baru kamu hamil. Kenapa? Karena pas kamu hamil, akan sering banget kontak ke rumah sakit, bolak-balik kontrol, kayak gitu. Itu juga jadi resiko terpaparnya tinggi gitu. Dan apalagi kalau misalnya hamil, ya oke lah, kita nggak mungkin benar-benar 9 bulan di rumah aja kan. Pasti tetap harus ada aktivitas yang di luar, walaupun kita sudah mengurangi. Jadi lebih baik jangan sampai nanti pas hamil baru kena COVID gitu. Walaupun kita balik lagi ya, tadi walaupun saya bilang mungkin bisa juga setelah vaksin terus terkena COVID tuh mungkin banget kayak gitu. Cuman setidaknya kamu sudah punya angka untuk melawan si COVID itu. Oke, nah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Afri tadi ya. Kalau misalnya menurut info, jika udah imunisasi tahap 1 nih, tapi ternyata masih ada rumor-rumor bahwa memang benar masih memungkinkan terkena COVID. Nah, jadi seperti kata Dokter Sela tadi, bahwa ya memang ada, tapi setidaknya itu sekarang kita sudah ada tamengnya nih, setidaknya walaupun cuma setengah ataupun berapa, tapi setidaknya sudah ada gitu tamengnya. Kalau misalnya menurut Dokter Sultan sendiri gimana nih dok? Pendapat dokter terhadap kalau misalnya udah imunisasi ternyata masih terkena COVID, nah gimana itu dok? Ya namanya juga ikhtiar ya. Dibanding nggak sama sekali kita nggak melakukan vaksin itu jauh lebih rentan gitu. Sama kayak vaksin-vaksin lain kan juga kan kita ada ya, vaksin influenza, vaksin polio gitu. Dan itu kan kenapa divaksin ya, itu usaha kita untuk supaya tidak terkena penyakit itu. Terus apakah bisa terkena penyakit ya bisa, cuma persentasenya lebih kecil dibanding orang yang sudah divaksin seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang kalau vaksin itu sudah cukup efektif gitu ya untuk mengurangi angka COVID di Indonesia ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tambahan nih dari Kak Dela untuk Dokter Sultan. Bolehkah kita melakukan donor darah saat pandemi seperti ini, dok? Oh, boleh donor darah. Kalau nggak ada donor darah, ntar bank darah sepi dong. Itu coba tetap jaga dengan pakai protokol kesehatan pasti di sana juga. Protokol kesehatannya juga pasti sudah diatur gitu. Nah iya, yang paling penting itu pokoknya semuanya protokol kesehatan deh. Pokoknya kita harus sadar sendiri gitu gimana bahwa yang penting protokol kesehatan dijalankan. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih kalau menurut dokter selain social distancing, selain adanya vaksin, ada nggak sih kayak
suatu kebijakan ataupun mungkin suatu cara yang menjadi ide dokter gitu untuk membantu dalam perjuangan mengurangi angka COVID ini? Mungkin dari dokter Stella dulu. Kalau misalnya saya sih ya, walaupun sekarang udah ada protokol yang jelas harusnya, tapi kalau misalnya bisa kayak ada web yang memberi protokol jelasnya, mana untuk sektor bidang itu akan jauh lebih baik. Misalnya nggak cuma di kedokteran doang, itu bisa di bidang contoh pariwisata, protokol seperti apa, terus untuk masyarakatnya harus seperti apa, itu bisa ada website resminya. Mungkin tuh it will be nice karena kayak bisa yang terpercaya untuk masyarakat. Oke, wah keren banget nih ide dari Dokter Stella bahwa harusnya ada pembangunan website gitu ya untuk menjelaskan lebih jelas gitu protokolnya apa-apa aja nih gitu ya. Oke, kalau misalnya menurut Dokter Sultan gimana nih dok? Kalau menurut saya sih protokol yang sudah ada sih, menurut saya sih udah cukup bagus ya. Tinggal penerapannya aja sih. Penerapannya kalau bisa di semua lini, di semua masyarakat di Indonesia diterapkan protokol kesehatan itu udah cukup sih menurut saya. Oke, berarti kayak lebih diketatkan lagi gitu ya dok untuk membantu. Lebih dilaksanakan lah. Gitu. Karena masih banyak nih yang belum. Kan masih banyak juga banyak kan di daerah-daerah nggak pakai masker gitu. Itu Iya. kalau seandainya semua orang penerapannya serentak semua menerapkan protokol kesehatan, saya rasa itu udah cukup bagus. Oke, berarti semuanya kembali lagi nih kita harus sama-sama nih seperti kata Dokter Sultan tadi, sama-sama kita membangun dan bekerja sama supaya COVID ini bisa pergi dari dunia ini. Oke. Nah, selanjutnya belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan lagi, boleh juga nih kalau misalnya mau berbincang langsung dengan dokternya, boleh langsung raise hand dan open bertanya. Nah, ini sebenarnya ada yang raise hand dari Kak Asri Hikmah. Boleh Kak Asri? Halo kepada Kak Asri. Mungkin sinyalnya agak bermasalah ya. Iya. Ya Kak Asri. Ya boleh Kak. Langsung nanya nih ke sumber kita nih pertanyaan dari Kakak. Iya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah Kak Serli bacakan, tapi ya sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan. Di antaranya adalah bagaimana kalau saya mengamati itu yang sering terkena COVID itu adalah orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Ya syukurnya alhamdulillah kalau anak-anak itu walaupun dia bergaul dengan banyak teman, dia sampai saat ini itu jarang sekali yang terkena COVID. Apa seperti itu ya dok ya? Karena anak-anak punya ketahanan imun yang lebih tinggi gitu ya dok ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Asri terhadap pertanyaannya. Mungkin dari Dokter Sultan dulu boleh menjawab. Iya, terima kasih. Itu jadi sebenarnya bukan di atas 40 tahun ya, kalau lebih tepatnya itu usia lansia. Usia di atas 60 tahun itu rentan dan banyak pasien yang datang ke rumah sakit kami dengan gejala berat yaitu adalah pasien-pasien usianya itu di atas 60 tahun. Kenapa seperti itu? Karena yang satu, daya tubuh mereka tidak sekuat daya tubuh pada orang usia muda, usia dewasa. Dan biasanya pada lansia itu sudah mempunyai 1 atau 2 komorbid. Misalnya hipertensi, diabetes, sakit gula, sakit jantung, atau riwayat stroke gitu. Nah itu pasti makin memperberat penyakit COVID-nya seperti itu. Oh, oke. Berarti karena orang-orang yang sebelumnya sudah punya penyakit yang
yang mungkin bisa dibilang parah ataupun tidak karena orang tua gitu biasanya sudah memiliki riwayat penyakit gitu ya dok, jadi lebih Iya, gampang terpapar. lebih gampang terpapar, lebih gampang bergejala gitu. Beda sama orang-orang dewasa, apalagi tubuhnya sangat kuat gitu ya. Dia banyak orang tersebut positif tetapi tidak bergejala, itu banyak. Itu yang malah jadi kita itu was-was karena bisa saja dia sangat menularkan ke orang-orang sekitar yang sangat rentan, yaitu orang-orang yang usianya sudah sepuh. Gitu. Oke. Kalau misalnya pendapat dari dokter Stella sendiri gimana nih? Pendapat konsultan sih benar-benar banget. Makanya tetap diingat nih, terutama buat yang muda-muda, karena pasti cenderung untuk kumpul sama teman-teman. Setiap kali mau kumpul atau mau keluar, ingat bahwa kayak apalagi kalau di rumah tinggal bareng orang tua. Pas kalian balik ke rumah, apakah kalian yakin kalian clear dari COVID? Gimana kalau misalnya ngenain orang tua kalian? Oke, berarti juga harus lebih fokus ke anak-anak muda nih yang sekarang kayak lebih banyak keluar-keluar tanpa memikirkan di rumahnya ada keluarga, di rumahnya ada orang tua atau kakek neneknya gitu kan. Ternyata kita semua juga harus menjaga itu gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah dari dokter sendiri kayak pernah merasa demotivasi gitu atau mungkin menyerah gitu dalam berjuang melawan COVID? Mungkin dari dokter Stella dulu. Oke. Jadi sebenarnya nggak menyerah lah ya. Kalau misalnya menyerah, semua orang karena COVID gimana gitu kan, angka kematian makin tinggi. Pokoknya sih nggak boleh menyerah sih ya, tetap jaga protokol kesehatan dan apapun yang bisa kita lakuin untuk membantu mengurangi atau tidak makin menyebar, itu lakukanlah kayak gitu. Oke, kalau misalnya menurut dokter Sultan sendiri gimana nih dok? Kalau nyerah sih enggak ya, enggak. Kalau menyerah sih enggak. Kalau saya ya karena siapa lagi kalau bukan kita gitu. Kalau kita nyerah, siapa lagi nih yang akan maju di lini ini gitu. Itu sih. Oke, berarti memang dari situlah motivasi dari tenaga medis itu untuk selalu berjuang membantu masyarakat, karena mereka juga bukan masyarakat saja yang bahagia sudah bisa sembuh dari COVID, tapi ternyata tenaga medis juga merasa terharu dan bahagia bahkan jika pasien-pasiennya udah bisa kembali ke keluarganya gitu ya dok ya. Iya. Keren banget nih, dari tenaga medis itu ternyata udah banyak banget nih berjuang untuk kita semua. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih dok. Baru-baru ini kan tadi pagi juga saya baca nih di Line Today kan kayak ada kekerasan gitu terhadap tenaga medis yang baru-baru ini viral di daerah Palembang gitu kan. Kalau nggak salah tadi pagi saya baca. Nah, gimana sih dok menurut dokter? Padahal dokter kan sudah tenaga medis sudah berjuang gitu untuk melawan COVID, tapi malah ada berita-berita seperti itu. Mungkin dari dokter Sultan dulu dok. Saya serahkan sama dokter Stella aja kali. Ini sih kalau saya sih ya, kan emang bukan bagian tenaga medis. Tapi memang sempat udah ada klarifikasi kan sampai sekarang kan. Cuman kalau dari sisi yang klarifikasi, ternyata itu kurang pengetahuan dari masyarakat ya ternyata. Mungkin jadinya salah paham. Karena penjelasan sedikit lah ya. Mungkin Dr. Sultan bisa bantu jelasin ya dok soal alat infus itu ya dok. Jadi itu kan ada alatnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah memang alatnya itu kayak kalau misalnya belum pernah lihat secara langsung pasti membingungkan sih sebenarnya. Jadi dia sebenarnya udah dari jarum yang masuk ke dalam pembuluh darah terus tarik kayak gitu. Nah mungkin salah pengertian sih, mungkin dikiranya ada jarum ketinggalan di dalam makanya sampai marah-marah sih gitu, tapi itu kayak salah paham sebenarnya. Cuman mungkin next time untuk masyarakat kalau misalnya ada apa-apa jangan langsung emosi, lebih baik ditanyakan dulu. Sama kayak saya bilang cerita tadi, misalnya kayak pasien disuruh pakai APD, kena charge langsung blow up, langsung Google review gitu, langsung di Instagram, jangan seperti itu sih gitu.
Iya, karena kita juga harus tahu benar-benar nih, jangan langsung nyelonong marah-marah aja gitu ya dok ya. Tapi, tapi kalau misalnya dokter itu kan sudah apa, jadi kalau misalnya dia melakukan apapun, saya percaya bahwa dia pasti melakukan yang terbaik untuk pasien itu gitu. Dan semoga semua manusia juga begitu ya, selalu ingin yang terbaik buat orang lain gitu. Oke, betul banget nih. Oke, berarti memang benar nih bahwa kita sebagai masyarakat itu juga harus sadar sendiri. Dokter nggak mungkin lah kasih yang buruk gitu ya ke kita. Pasti mereka berjuang yang terbaik untuk kesehatan kita. Jadi mungkin berita-berita itu ya memang mungkin terjadi secara nyata, tetapi balik lagi ke diri kita sebagai masyarakat, bahwa kita juga harus sadar bahwa tenaga medis itu sudah berjuang sekuat tenaga mereka untuk membantu kita. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, apakah kedua dokter kita pada malam hari ini yakin bahwa pemerintah itu ke depannya bisa memberikan kebijakan terbaik dalam mengurangi angka COVID? Misalnya seperti social distancing ataupun himbauan-himbauan untuk mematuhi protokol itu kan, tapi nyatanya ternyata masih banyak gitu masyarakat yang tidak mematuhinya. Nah, jadi gimana nih menurut pendapat dokter sekalian? Mungkin dari dokter Sutan terlebih dahulu. Kalau saya sih yakin sih ya sama pemerintah bakal berusaha sebaik mungkin ya. Bahkan untuk saat ini juga sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Cuma ya itu balik lagi kalau sudah dibikin protokol kesehatan akan percuma kalau nggak serentak ngejalaninnya gitu. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Kesadaran diri kita tingkatkan gitu. Itu sih. Oke. Kalau misalnya menurut dokter Stella sendiri gimana nih dok? Oke, kalau menurut saya pemerintah sih udah pasti memikirkan yang terbaik lah. Dia mengeluarkan peraturan pasti sudah, dan peraturan itu pasti kan dibuat bukan hanya karena pemikiran satu orang, pasti sudah banyak orang yang memikirkan itu untuk terbaik untuk orang lain. Seperti itu sih. Jadi saya sih kita harus percaya sama pemerintah bahwa mereka sudah mengeluarkan yang terbaik, memberikan anjuran yang terbaik, dan kita tinggal sebagai masyarakat mengikutinya. Oke, aku ada satu pertanyaan terakhir nih dok. Menurut dokter efektif, menurut dokter apakah seminar-seminar yang dilakukan, misalnya yang seminar yang kita lakukan malam ini, apakah udah bagus gitu untuk membantu menjadi ajakan untuk masyarakat nih, ayo kita bersama-sama kurangi COVID di Indonesia. Jadi apakah menurut dokter sekalian seminar-seminar ini efektif dan keren gitu? Mungkin dari dokter Stella dulu. Oke, balik lagi ya, kita kan tidak menyerah ya, kita selalu berusaha. Misalnya mau berapapun yang mendengarkan kita, yang penting berharapnya bahwa itu efektif untuk orang yang mendengarkan kita dan bisa menyebarluaskannya. Dengan begitu lebih banyak orang yang akan terjangkau. Iya, oke. Kalau menurut dokter Sultan sendiri gimana nih dok? Dengan diadakannya seminar-seminar seperti ini, apakah berhasil gitu dok untuk memberikan ajakan kepada masyarakat? Gitu. Yang pasti sih dengan adanya seminar ini sih ini langkah yang bagus ya. Gitu. Terlepas nanti hasil outputnya ya. Gitu. Tapi dibanding tidak berusaha sama sekali, lebih bagus kita ada usahanya gitu, walaupun kecil. Gitu. Mudah-mudahan dengan ada seminar ini manfaatnya lebih banyak. Saya berharap sih itu. Oke, keren banget nih Jen. Nah, jadi ingat nih teman-teman yang udah hadir di seminar ini, jangan lupa nih untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, kasih tahu nih ke keluarga, ke teman-temannya, ke pacar-pacarnya bahwa wah tenaga medis itu pengorbanannya udah kayak wow banget gitu ya. Sampai kayak aduh aku aja terpukau. Nah, jadi himbauan lagi nih ke teman-teman semua ya. Nah, tidak terasa bahwa kita udah sampai nih ke penghujung acara. Nah, jadi sebelum kita tutup acaranya, mungkin kita bisa terus bareng. Dipersilakan kepada peserta untuk membuka kameranya sebentar karena kita bakal foto dulu nih dengan dua narasumber kita yang keren banget hari ini. Mungkin saya tunggu sampai 19.51 ya. Boleh nih teman-teman open cam-nya.
Ayo dong, jangan sia-siakan nih foto bareng narasumber kita yang keren-keren nih. Kapan lagi ya bisa foto bareng dokter yang udah berjuang untuk sebagai pahlawan kita nih dalam masa COVID ini ya. Nanti pada 1951 kita akan langsung mulai sesi foto dan saya akan memberikan aba-abanya nih. Nanti Kak Karis akan bantu ya untuk fotonya ya. Oke, sepertinya udah cukup ya. Oke, kita foto bareng-bareng ya semuanya. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Oke, nah dengan berakhirnya sesi foto berarti artinya telah berakhir juga lah sesi seminar kita hari ini. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita yang udah keren banget nih. Aku udah banyak banget dapat insight-insight baru, termasuk juga pasti peserta-peserta yang udah hadir di hari ini. Nah, mungkin boleh nih closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin boleh nih dari Dr. Susan terlebih dahulu. Apa tuh? Untuk closing Putus. statement nih, Dok. Closing. Dokter Stella aja kayak yang jago ya. Saya nggak jago kayak gitu-gitu. Oke, boleh nih Dokter Stella. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan selalu, sebarluaskan ke teman, ingatkan selalu teman dan keluarga, gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, ya mungkin ya bisa langsung DM aja sih ke Instagram, saya boleh. Instagram Dr. Sultan boleh? Boleh. Boleh katanya. Nah, Follow juga boleh. ya, Dok. Boleh nih semuanya follow IG-nya Dokter Stella dan juga Dokter Susan. Oke. Saya ingin sekali mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita dan juga peserta semuanya yang udah hadir malam ini karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan insight-insight baru yang keren tentang COVID. Oke. Terima kasih semuanya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan selamat malam.